Bukit Sofa, Sofa Yasufu, tasawuf itu kan suci juga namanya. Diambil kata Sofa. Kalau kamu pengen dihormat sama Allah, dimuliakan sama Allah, dan kalau kamu pengen kedudukanmu di masyarakat itu mulia, baik, maka kau harus sofa dulu. Apa sofa itu? Bersih, suci hatimu dari sifat-sifat dengki. Itu makna daripada sa'i, Bu. Pertama itu. Jadi tidak ada orang sa'i dimulai dari marwah, nggak ada. Nggak bisa orang dapat kemuliaan kalau nggak suci dulu. Sucikan mulutmu dari sampah-sampah, hatimu dari sampah, pikiranmu yang penuh sampah, sampah-sampah masa lalu, tanganmu yang sering menyampahin orang, maka sucikan. Itu makna. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan sa'i? Sa'i, sa'a diambil dari kata usaha. Bukan jalan yang dimaksud itu sa'i. Sa'i itu diambil kata sa'a yas'a, berusaha. Apa maksudnya usaha Pak Ustadz? Usahanya Siti Hajar mencari apa? Air. Perempuan zaman dahulu tidak pernah putus asa. Perempuan zaman sekarang dibikin status sudah stres bunuh diri. Nungguin suaminya karena suami beginilah begini. Semua ibu dapat rezeki itu suami, dapat anak itu rezeki juga. Tapi kalau ternyata di simpang jalan suami tak baik, anak juga durhaka, ibu tetap sabar, jangan bunuh diri. Saya udah tak kuat Pak Ustadz, saya mengakhiri hidup saya. Diambil pisau. Seperti Siti Hajar, Rabbana apa? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkan istrimu sama anakmu di lembah yang gersang, yang tandus, yang tidak ada taman, tapi dekat dengan Baitullah. Coba buka Quran Ibrahim surat 37. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ada perintah, baru berumur berapa bulan Ibrahim, kau letakkan istrimu sama istrimu di lembah yang tandus, yang ghairi zar'in. Tidak ada tanaman sama sekali. Bayangkan coba. Ibu sekarang ditinggal suaminya bekerja aja sudah banyak ngeluh. Abang aku rindu bang, cepatlah pulang bang. Aku lagi berkutat dengan mesin ini mama. Kenapa Bu ya? Sabar, doakanlah suami. Nabi Ibrahim loh, Bu. Di mana Nabi Ibrahim? Palestina. Ditinggal di mana? Di Mekah. Coba berapa ribu kilometer dari Palestina. Perjalanan dari Palestina itu kurang lebih 6 hari seminggu kalau naik bus. Ditinggal di situ di tandus. Disuruh cari sendiri. Nanya Siti Hajar sama Nabi Ibrahim. Ayah, ini perintah dari siapa? Dari Allah. Hadza min amrillah. Apakah ini perintah dari Allah? Ya. Hadza min amrillah. Ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, tak masalah. Jadi mereka berpisah itu macam Anjeli sama Rahul, Bu. Anjeli. Nah, bayangkan coba ibu mikir. Anak masih kecil. Kan baru lahiran. Ditinggal. Kayak mana cara berpisahnya Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim sudah jalan. Ada sekitar 100 meter, nengok lagi, Anjeli. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, mana ada perempuan yang ditinggal, Bu? Ibu ditinggal sama suami, kalau ditinggal tak masalah, kalau dikasih sehari 3 juta. Ini ditinggal nggak dikasih bekal sama Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang hebat, menjadi Khalilullah, cobaannya banyak. Sekarang istri ditinggal suaminya, uang belanja nggak cukup. Abang silahkan pergi, tapi sisakan uang di dompetku 1 miliar. Paham Bu ya maksudnya? Coba bayangkan Bu, ditinggal di tempat tandus. Akhirnya Siti Hajar, meskipun Siti Hajar itu adalah istri Nabi, tidak pernah bangga dengan kenabiannya. Oh mentang-mentang suami saya Nabi, enggak. Dia berusaha. Buktinya naik ke Bukit Sofa, cari air. Terus ditengok, nampak oase. Oase itu kan apa Bu? Bayangan air kayak tergenang. Oh pas lari dia. Makanya ketika lari itu bacanya Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Itulah doa hebat, doa dahsyat dari Siti Hajar. Doa dari seorang perempuan, doanya isinya cuma minta maaf sama Allah, minta ampun kepada Allah. Kasih sayangilah saya Allah. Tak minta air, tak minta susu, tak minta makanan. Itu cara ibu kalau pengen doa sama Allah, perbanyak minta maaf sama Allah.
minta dosa. Kalau ibu pengen dikabulkan doanya, bukan asina, ya Allah emas, emas, ya Allah emas, emas. Ya Allah duit, 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 ya Allah rumah, rumah, ya Allah kos-kosan, ya Allah 100 pintu, ya Allah. Enggak apa-apa pintunya aja 100, ya Allah. Doa sama Allah itu minta maaf dulu sama Allah. Jangan asik nak minta terus tapi kesalahanmu merasa ditutupi. Itulah Siti Hajar, Bu. Dia menyangka nanti dia menyangka kan air pasti ada di Bukit Sofa dan Marwah. Tapi tidak kan? Di mana Allah kasih? Di dekat kaki Nabi Ismail. Dikepakkan sayap. Diperintah oleh Allah malaikat Jibril, suruh kepakkan satu sayap, terus keluar air muncul. Setelah air menyembur keluar, zam-zam. Berkumpullah. Zam-zam. Kumpul, kumpul, kumpul. Jangan berpencar. Baru airnya tetap deras tapi tidak mencar kemana-mana. Perhatikan baik-baik. Air zam-zam siapa yang menikmati? Yang menikmati air zam-zam siapa? Apakah orang Saudi Arabia? Siapa yang menikmati? Seluruh dunia. All people on the world. All people on the world. Semua orang di muka bu. Ini memang harus gitu, Bu, kan? Kalau bahasa Inggris kan tidak pakai tajwid lagi. Iya, harus. Iya. Semua orang di muka bumi ini. All people in the world. Hanya doa satu berampu. Hebat apa tak hebat perempuan, Bu? Makanya saya bilang sering berkali-kali, kalau ibu pengen sukses suami dan anaknya, seberapa banyak doa ibu ketika dalam tahajud. Jadi gampang, Ibu. Kalau ibu pengen keturunannya 7 turunan menjadi orang hebat, saya doakan keturunan ibu jadi presiden, jadi kiai, jadi ulama kondang. Kita nggak tahu dari benih-benih ibu. Mumpung ibu masih hidup, perbanyak doa. Gampang itu kalau pengen cerdas anaknya, sukses dunia akhirat rumah tangganya. Perempuannya, ibunya banyak doa. Tirulah Siti Hajar. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Pertama, minta maaf, minta ampun kepada Allah, memuji Allah. Wa takarram, engkau yang mulia Allah. Itu saja. Minta dikasih rahmat. Jadi 3 kriteria doa Siti Hajar. Pertama, minta maaf, minta ampun. Yang kedua, minta kasih sayang, rahmat. Yang ketiga, muji-muji Allah. Itu juga kan manusia. Kalau manusia cari muka sama orang kan, keluarlah duit itu kan. Abang memang ganteng, Bang. Bapak, mantap, Pak. Bapak di umur segini masih muda ya. Oh iya, dikasihlah duit 100 ribu. Begitu juga kalau kita pengen kemurahan Allah, puji Allah setinggi langit. Makanya ada Asmaul Husna. Kalau ibu pengen doa sama Allah diterima sesuai dengan Asmaul Husna. Pengen ilmu, ya alim, ya alim, ya alim, ya Allah, ya alim, ya Allah, ya alim. Pengen ada keajaiban kepada kita, ya Allah, ya Qadir, ya Allah, ya Qadir. Makanya kalau pengen berdoa, awali dengan asma Allah sesuai dengan permintaan ibu. Ya Razak, ya Razak, ya Ghani, ya Ghani, ya Allah Maha Kaya. Ya Allah, ya Ghani, ya Razak, ya Allah, ya Fattah, ya Razak. Fattah membukakan segala pintu rahmat. Nah, makanya dulu saya diajarkan sama kakek saya, ya Fattah, ya Alim 75 kali sampai subuh. Itulah salah satunya wasilah saya cepat hafal dulu. Dulu saya susah ngafalin. Kenapa? Terserah. Bukan ya Fattah, ya Alim, saya tambah ya Razak. Boleh, tak masalah. Rezeki. Kan 75 usah ngajar kemarin. Ya Ghani, ya Ghani, uang, 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 ya Allah, uang, uang, uang. Baik. Paham Bu ya? Sampai di mana tadi Bu? Pertama diawali dari Bukit Sofa. Kemudian yang kedua, kewajiban sa'i. Setelah itu baru Marwah. Itu Bu, kalau normal itu sekitar 2 jam. Kalau normal ya, kalau normal 2 jam itu perjalanan itu. Panjangnya ya jauh Bu. Kalau nggak normal sampai 3 jam, sesak itu. Saya sudah berkali-kali saya ngitung. Maksudnya dengan jalan standar ya, bukan lari terus. Kan kita nggak lari terus, jalan. Pas lampu hijau baru lari. Rabbi firham warfu. Belum lagi saya kalau di depan subhanallah walhamdulillah. Kan ada di video saya itu. Nengok semua orang. Memang orang Indonesia ini bid'ah semua katanya. Ya kan tidak ada teriak-teriak gitu. Kita kan bikin semangat gitu kan. Orang Indonesia aja kan seperti itu. Ikut kadang orang-orang Irak, orang Iran tuh ikut juga dia. Ikut selawat juga. Ini saya jelaskan kayak gini serasa ada di sa'inya kan Bu ya. Masya Allah. Serasa ini. Iya terasa. Bayangin. Coba kalau kita punya pintu Doraemon tuh kan Bu ya. Coba tanya. Wa kaunuhu sab'an
yakinan dan harus 7 kali secara yakin. Yang keempat itu yang ketiga. Jadi yang pertama dimulai dari Bukit Sofa, yang kedua dimulai dari Bukit lanjutin ke Bukit Marwah. Ini kan wajibnya ada 4. Yang ketiga harus 7 kali. Jadi Sofa, Marwah. 1. Ini kan Sofa dan Marwah. Ini Sofa, ini Marwah Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bolak-balik dihitungnya. Iya, dihitung 1 di sini. Jadi bukan 1 putaran 1, enggak. Dari Bukit Sofa ke Marwah Dari Marwah ke Sofa 2. Nah, coba hitung. Ini Sofa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi akhir di Bukit Nanti di pintu kanan masuk, keluar, potong rambut tahallul. Nah, pintu keluar Ibu kan ada yang miring tuh, bangunan tuh. Yang miring itu yang ditutup, yang dekat toilet itu rumahnya Siti Khadijah. Tapi sudah dibuang sama orang Arab, sama Raja Arab, syirik. Kalau tahu itu rumahnya Siti Khadijah, nanti orang asik nak doa segala macam. Termasuk juga tempat kelahiran tumpah darahnya Siti Aminah Rasulullah. Di sebelah sini. Ini kan keluar dari tahallul, keluar belok kanan, ke atas lagi. Nah di situ jangan ke kanan terus. Kalau kanan terus ketemu sama toilet 3. Keluar dari Masjidil Haram. Jadi keluar dari tahallul ke sini kanan, baru belok kiri naik ke atas lagi, lewat toilet itu rumahnya Abu Jahal itu. Toilet yang dibikin toilet yang dekat tahallul itu rumah Abu Jahal itu. Naik ke atas lagi, di situ ada bangunan warna kuning, itu namanya maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Itu perpustakaan, itu tempat di mana Siti Aminah melahirkan Rasulullah. Tapi dibikin perpustakaan umum. Perpustakaan umum tapi tak boleh masuk. Kan aneh. Jadi kenapa takut dikultuskan sama orang-orang tempat kelahiran Nabi seperti di Israel, Yerusalem. Kan itu dikultuskan tempat kelahiran Nabi Isa, Yesus katanya. Jadi di sana tidak boleh. Kenapa? Karena takut dianggap disembah lah. Apalagi orang Indonesia kan pasti sujud-sujud di situ. Jadi diberantas semua. Termasuk makamnya Siti Hawa juga di Jeddah kan dibongkar semua. Jadi dulu itu kan nampak ada makamnya itu, tapi tak ada. Makanya makam-makam di Baqi itu kan hanya tanah datar gitu saja. Ya mereka kan Imam Hambali, berbeda dengan kita. Ya memang kita minta-minta ke makam itu kan syirik. Kita kan ziarah, bukan minta sama makam itu. Yang haram itu kita sampai semedi 3 hari 3 malam 40 hari untuk menerima apa namanya istilahnya, minta keberuntungan segala macam. Dan yang keempat, wa yakuna ba'da tawafi ruknin au qudumin. Kemudian berdoa 3 kali sehabis tiap-tiap sa'i, berjalan pada awal dan akhirnya dan berdali kecil di tengahnya dan tempatnya yang sudah diketahui. Perhatikan baik-baik. Sunnah dalam sa'i, pertama baca doa sa'i. Baca doa sa'i itu ada yang khusus, ada yang umum. Terserah, kalau umum terserah apa saja. Tapi pastikan biasanya yang paling sangat sunnah berdoa itu di atas Bukit Sofa, di atas Bukit Marwah. Banyak orang yang kadang kelewat karena sudah sesak, tak sempat berdoa. Nah, kalau sudah sampai di Bukit Sofa, langsung balik 36 derajat mengandang Ka'bah. Kan kalau naik ke Bukit Sofa, Ka'bah kan di sini. Nih Ka'bah di sini. Ini Bukit Sofa. Jadi kalau ke Bukit Sofa sampai di sini langsung menghadap ke sini, jangan menghadap ke sana sambil berdoa. Di situlah tempat mustajabah. Karena Siti Hajar berdoa di atas Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi kalau sudah sampai di Bukit Sofa, doa meskipun sedikit. Doa yang disunahkan awali dengan takbir ketika sama dengan Idul Adha atau Idul Fitri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa zamal ahzaba wahdah. Kalau tak bisa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Jadi la ilaha dengan diawali dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, baru minta doa. Doa kepada Allah. Di atas Bukit Sofa sambil menengok Ka'bah, di atas Bukit Marwah sambil menengok Ka'bah. Jadi ini kan Bukit Sofa nih. Jadi kalau sampai ke Bukit Sofa, ngadep ke sini. Ini Ka'bah di sini, Bu. Posisi Ka'bah di sini. Ini Bukit Sofa ngadep ke sini. Kalau sampai Bukit Marwah ngadep ke sini. Jadi bukan ngadep ke sana, karena Ka'bahnya tetap di sini. Jadi udah mulai turun, sebelum turun dari Bukit Marwah. Ibu kalau pengen praktis sebenarnya di PIH. PIH itu kan di PIH, asrama haji. Asrama haji.
Itu kan lengkap semua itu. Posisinya pas semua itu. Ini Ka'bah, ini bukit. Jadi kan sebelah kiri bukit Safa, apa namanya? Bukit Safa dan Marwah itu. Dan itu kalau saya ceritakan tentang Siti Hajar itu banyak, Bu, banyak. Bagaimana apa yang dipikirkan Siti Hajar, bagaimana ketika sudah menengok ada Zam-Zam, bagaimana dia bertahan hidup dengan Nabi Ismail di situ. Itulah nenek moyang Nabi Muhammad. Lahirlah dari Siti Hajar itu. Nabi Muhammad lahir keturunan Ismail. Iya. Urus dari Ismail. Kalau yang dari Ibrahim Ishak itu kan sampai ke Yakub Israel. Israel itu kan keturunan Ibrahim dari jalur Siti Sarah. Israel itu apa Ustaz? Israel itu nama lain daripada Yakub. Israel itu artinya kuat. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib. Nah, Ishak, Yakub, Yusuf. Jadi Ishak anak pertama dari Siti Sarah. Punya anak Yakub. Nah, anak Yakub ini punya banyak anak. Yusuf termasuk adiknya Yusuf, Yahuda. Yahuda siapa Pak Ustadz? Itulah keturunan Yahudi. Nenek moyangnya namanya Yahuda. Kemudian Israel itu apa Pak Ustadz? Israel itu nama julukan dari Nabi Yakub. Apa artinya Pak Ustadz? Bahasa Ibrani kuat, perkasa, tak terkalahkan. Nabi Yakub nih orangnya kuat, badannya tinggi besar. Makanya orang Israel kan tinggi-tinggi. Yahuda adalah anak daripada Israel. Tahu kan bedanya Yahudi sama Israel? Yang jahat siapa sekarang Ustaz? Netanyahu, Setanyahu. Setanyahu apa ya? Setanyahu. Baik Bu, sampai sita bulan. Ya kan lagi ini kan. Lagi perang-perang. Oke, sudah ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Udah sampai di